Halo guys, welcome to my podcast dan selamat datang di channel gua Your Ibas Podcast atau channel gua Your Ibas. Oke. Jadi channel itu berisikan tentang uh, mood gua yang dijadikan sebagai video vlog, jadi podcast, jadi game gitu. Itu sebenarnya mood gua semua itu di dalam channel YouTube gua itu. So, gua harap kalian enjoy sih untuk video-video gua. Mau satu orang mau dua orang yang nonton dari awal sampai akhir juga alhamdulillah gitu, nggak apa-apa, berarti kalian the best sih. Sekarang tanggal 22 Juni tahun 2020 jam 1.22 malam, 1.22 ya. Jadi ya sekarang tuh besok kan, pengen ngomong besok. Jadi sekarang itu hari Senin dan ntar pagi kalau nggak salah gue disuruh ayah gue ke pajak ngurusin perpajakan karena dapat diskon 10% dari pemerintah kalau kalian membayar pajak di sampai akhir Juni ya batasnya ya. So guys, podcast ini berisikan tentang sekitar diri gue, sekitar kehidupan gue, kebahagiaan gue, kesedihan gue, terus teman-teman gue, semua manusia-manusia yang dekat dengan gue. Dan itu semua gue salurin ke podcast ini, gue salurin ke suara ini dan bakal gue posting untuk kalian dengar juga sih, dan untuk menjadi memori untuk kehidupan gue nanti sih gitu, buat cucu-cucu gue juga mungkin nanti atau anak-anak gue bakal dengar video ini. Halo nak, gue mau uh, bikin pesan untuk anak gue nanti. Halo nak, ini ayahmu nak, ini ayahmu ada di tahun 2020, di tahun, emang tahun-tahun suwe ya, tahun-tahun bala ini nih. Ini lagi corona nak, mohon doanya nak. Oh by the way, jadi ngalor ngidul nggak jelas lama-lama. By the way guys, gue mau cerita guys, oke. Barusan ini ya jam 11 tadi, 11 malam, gue habis nongkrong dengan geng gue, saya geng cuy, namanya Taylor Gang gitu. Taylor Gang ini isinya tuh 8 personil kalau nggak salah ya. Pokoknya mereka ini bocah skut gitu, bocah skut banget. Kalau misalkan gue bosen gitu kan, gue tinggal video call sama mereka, mereka pasti angkat. Terus misalkan gue pengen cerita, pasti didengerin, dikasih saran dan hal lain sebagainya. Nongkrong pun pasti sama mereka gitu. Sebenarnya geng gue banyak sih, maksudnya temen yang bener-bener temen deket gue itu literally banyak aja. Pokoknya bener-bener banyak geng gue. Itu ada geng Malang, Teller Geng, terus ada satu lagi, tapi gue lupa nama gengnya. Aduh guys, gue lupa bro. Sorry ya bro ya. Pokoknya kalian itu the best sih buat gue. Kalian tuh menemani masa-masa muda gue guys, bro. Anyway, kan karena tadi gue habis nongkrong sama mereka, gue ngopi di salah satu kopi kekinian gitu loh, cafe terhits sih bisa dibilang. Kami hanya dikasih waktu cuma 2,5 jam karena itu toko mau tutup. Kasihan pegawainya dari pagi belum tidur, terus malamnya itu malah nungguin kita yang ketawa ketiwi gitu. Kasihan juga ya. Sorry nih mas-mas cafe kekinian yang tadi kita tempati. Asik. Jadi kita itu tadi berbicara tentang segala hal, tentang perkuliahan. Terus teman gue besok mau UAS, ujian akhir semester. Lalu cerita-cerita tentang cewek. Terus tadi ada teman gue, salah satu anggota Taylor Gang, balikan kan. Gue seneng sih dengernya. Keren sih, bisa gitu loh balikan. Dan tentang schedule rencana yang kedepannya kita jalan-jalan kemana gitu. Kalau kemarin kan udah ke Bandung ya,
sama Taylor Gang ini. Nah, kedepannya gue nggak tahu mau kemana, tapi mereka sih pengennya ke Bandung, tapi lebih lama lagi gitu. Karena kemarin kita jalan-jalan ke Bandung cuma 1 hari. Nah, insya Allah kedepannya itu mau ya 4 kalau nggak 5 hari gitu, insya Allah. Kalau misalkan pandemik ini sudah hilang gitu. Oke, mungkin gue melanggar norma yang sudah ditetapkan di negara gue ini, yang baru-baru aja ditetapkan, yaitu norma tidak boleh keluar rumah karena pandemik, oke, karena corona gitu. Tapi kenapa gue keluar rumah gitu? Pokoknya intinya gue berpikir gue udah menjalankan PSBB, udah bener-bener dari awal corona masuk sampai sekarang rakyatnya itu fleksibel aja gitu, kayak keluar ya silakan, di rumah ya silakan gitu loh. Jadi kasih kebebasan sama pemerintah, yang dalam artian emang senternya harus di rumah terus sih sampai bener-bener ini udah nggak ada gitu, corona ini udah hilang gitu loh, baru kita boleh keluar. Ya contohnya kayak Wuhan kan di karantina sampai benar-benar corona hilang dan mereka sudah melakukan aktivitas seperti biasa, seperti sedia kala sebelum corona datang gitu. So, kenapa gue melanggar norma ini? Padahal ini norma buatan gue sendiri sih gitu. Karena gue sudah bosan dan sudah pengen menikmati dunia luar, nongkrong sama teman-teman gitu. Dan gue juga udah muak yang namanya work from home, yang dimana gue belajar selama corona ini di rumah gitu kan. Kuliah gue di rumah, selalu bertatapan dengan layar laptop gitu, mengerjakan soal-soal tentang persipilan gue itu teknik sipil guys, kalau yang kalian yang belum tahu ya. Dan selalu absen, terus kalau misalkan nggak ngerjain tugas lebih dari waktu yang ditetapkan itu gue dianggap gugur atau dianggap tidak hadir gitu. Itu gue kesel sih gitu kan, dan itu membuat semua muak, jadi gue muak gitu loh. Tapi alhamdulillah gue bisa ngontrol diri sih, nggak semua itu sih ya, lebay banget sih. Jadi guys, gue ini alhamdulillah sehat, padahal gak ada yang nanya, tapi nggak apa-apa, ngisi-ngisi podcast aja. Dan baru seminggu yang lalu gue merencanakan untuk menghapus semua sosial media gue gitu, menghapus semua sosial media gue. Dan pas tadi gue nongkrong sama teman-teman gue itu, Taylor Gang itu, teman-teman gue kan pasti ada sesi di mana mereka habis ngobrol-ngobrol terus ngeliat HP, scroll Instagram, ada yang ngechat ceweknya dan hal lain sebagainya. Karena gue sudah menghapus sosial media gue, jadi gue tuh kayak kok nggak enak banget ya, nggak ada IG, nggak ada Line gitu, nggak ada Facebook gitu kan. Jadi gue seolah-olah kayak nggak bawa HP gitu, padahal gue bawa HP gitu kan. Ya itu menurut gue yang mengganggu banget gitu. Tapi dari situ gue malah belajar untuk mengontrol diri gue sih itu, karena emang niat gue kalau bisa menyentuh 1 bulan gue tidak melakukan sosial media gitu, kegiatan sosial media. Ya mudah-mudahan aja berhasil, insya Allah sih berhasil, gue yakin sih, karena ini emang gerakan ini didasari pada diri gue, uh, literally dalam hati gue yang terdalam gitu, memutuskan dan meniatkan untuk menghapus sosial media gue kecuali WhatsApp. Kalau misalkan WhatsApp dihapus, gue nggak bakal yang namanya naik kelas. Soalnya dosen gue itu mereka aktifnya di WhatsApp daripada di Google Meet, Google Classroom, Zoom gitu. Mereka tidak, jarang ya, karena mereka mungkin emang kudet tentang teknologi, dan gue memaklumi aja sih, nggak apa-apa. Selagi ya selagi gue bisa mengerjakan dan selagi mampu ya kerjain aja lah gitu kan. Oke, gue hapus sosmed alasannya adalah, pertama, gue pengen fokus pada diri gue sendiri, pengen cari ketenangan sih, terus mengurangi yang namanya radiasi smartphone gitu-gitu. Ya pokoknya intinya positif lah buat gue gitu kan. Nah yang kedua itu gue pengen banyak baca gitu. Jadi gue pengen menerapkan ke diri gue ini dan ingin menetapkan sugesti gue untuk
rajin membaca buku dan senang membaca buku gitu, gemar membaca buku. Tidak berarti gue jadi kutu buku dan jadi nolep banget di rumah, terus kalau diajak main males, terus kayak kalau misalkan bersosial itu kayak kaku gitu loh, kayak nggak bisa berkata apa-apa. Gue nggak mau kayak gitu gitu. Malah menurut gue semakin membaca buku malah semakin banyak inspirasi dan semakin banyak topik untuk dibicarakan kepada orang-orang gitu. Maka dari itu ya gue pengen gemar membaca buku, dan gue udah mulai banget dari dari pertama melakukan gerakan anti sosial media. Gue udah mulai banget baca-baca buku. Pertama buku investasi, terus kedua itu buku tentang uh, Little Piece for the Soul. Itu seru banget, itu tentang kisah kehidupan seseorang yang dijadikan komik dan tebal banget sih. Itu cuma 2 hari selesai sih karena emang kebanyakan gambar, tapi untuk pemula pembaca seperti gue itu sangat-sangat menyenangkan berada di sesi istirahat dalam kehidupan gitu kan. Sesi tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada kerjaan apa-apa, terus membaca buku itu kayak menyenangkan, terus senyum-senyum sendiri gitu. Jadi uh, positif menurut gue dan membangun mood juga sih, biar lebih, ya biar lebih berkarisma gitu, lebih bernyawa gitu loh. Terus alasan ketiga adalah uh, gue pengen mengatur waktu aja sih. Jadi membuat on time untuk segala hal kegiatan gue. Jadi nggak ada tunda-tundaan gitu. Misalkan gue bangun jam 7 ya harus bangun jam 7. Misalkan gue pengen makan atau jadwal makan siang, makan sore gitu, ya gue harus lakukan tanpa yang namanya gue tunda-tunda gitu guys. Lebih ke disiplin diri gitu kan. Pokoknya bagus sih buat gue kayak gitu. Dan yang keempat, gue pengen menghapus sosmed karena gue pengen mendekatkan diri gue kepada sang pencipta. Anjay, gue pengen mengasah uh, apa sih namanya, mengasah keimanan gue gitu. Gue pengen lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi bersikir gitu. Gue bukannya mau sombong atau ria di podcast ini, emang karena gue pengen ngasih tau ke kalian aja gitu. Pokoknya ambil positifnya aja ya guys ya. Pokoknya spiritual gue tuh pengen gue latih, pengen gue tata ulang agar punya pegangan dalam hidup gue gitu loh. Jadi gue pengen punya tameng shield ampuh kalau misalkan gue di mental down, mental breakdown gitu, atau uh, uh, atau lagi marah gitu. Jadi gue pengen shield, pengen punya shield gitu, pelindung diri gue agar gue tidak terjatuh terlalu dalam diri gue sendiri gitu. Jadi ya itu alasannya biar gue nggak terlalu semena-mena dalam diri gue sendiri gitu. Terus guys, abis itu kayaknya alasannya udah sih segitu doang. Dan jujur aja, testimoni nih ya, testimoni gue hapus sosial media itu, pertama lebih tenang, kedua gak ada gangguan sama sekali, ketiga uh, gue lebih terlatih untuk mengatur mood gue gitu, nggak mood swing gitu, nggak mood breaker gitu, nggak. Gue lebih bisa mengatur mood gue, bisa mengerti apa yang orang rasakan begitu. Terus habis itu gue bisa mengobrol dengan luas, yang didasari dengan wawasan yang luas karena baca buku tadi gitu. Dan itu menambah pola juga sih. Terus kayak mungkin gue jujur ya, ini kalau misalkan kalian mau ngikutin gue boleh aja sih gitu, tapi ini yang benar-benar mengena ke gue. Banyak yang menghargai gue gitu. Bukannya gue korban dari suatu pembulian masyarakat atau suatu ketidakeksistensian masyarakat, enggak, tapi gue lebih merasa gue tuh sangat dihargai banget. Mungkin karena ketenangan gue ya, gue melatih jiwa gue, melatih aura gue untuk tetap tenang, cool down, terus calm down gitu. Dan
ya itu work banget sih buat gua. Terus itu bener-bener apa, impactnya itu bagus banget gitu buat gua. Alhamdulillah sih gua masih dikasih kesempatan untuk mencoba itu semua, untuk ya membuktikan apakah benar sosial media gua dihapus ini benar-benar berpengaruh banget buat gua. Dan gue jawab iya, benar berpengaruh. Padahal dasarnya itu gue menghapus sosial media bukan karena gue bukan karena gue iri sama temen-temen gue. Kayak temen gue misalkan punya doi baru atau punya sepatu baru, sneakers baru gitu, dan yang pengen gue beli itu sementara gue lagi nggak ada duit, terus gue tiba-tiba iri terus dengki gitu. Enggak, bener-bener enggak, serius ini enggak banget sih. Buat gue ngapain anjir seiri itu gitu dengan orang gitu. Ya senormal aja bro gitu, santai aja kan. Jadi bener-bener nggak ada niatan untuk seperti itu. Gue bener-bener menghapus sosial media gue itu karena gue ingin yang namanya mencoba gitu, mencoba tidak yang namanya tidak ada hubungan terlalu ketat dengan sosial media gitu. Biasanya kan sebelum gue menetapkan anti sosial media ini, gue kayak habis kerja keras gitu, misalkan habis ngerjain tugas, habis membantu orang tua dan hal lain sebagainya, itu gue pasti habis itu, pasti mau habis itu mau pada saat kita berkegiatan, pasti kita memegang HP kita, membuka lock screen, lalu uh, lalu pencet Instagram, terus nge-scroll gitu. Gue nggak mau seperti itu, jadi gue pengen yang namanya stop, udahlah secukupnya saja gitu, jangan berlebihan. Lama-lama malah jadi pemalas sih. Iya, sosmed itu candu, bener-bener candu. Dan kalau misalkan terlalu over, bahaya banget sih gitu, bahaya banget. Impactnya itu ke semua umur menurut gue. Nggak kayak gue ini, nggak kayak gue pas lagi matang-matangnya remaja gitu, enggak, semua umur cuy, bener parah. Kalian harus coba sih menurut gua gitu. Jadi ya kembali ke topik yang gua nongkrong. Jadi ya pas mereka lagi membuka sosial media gitu, nah, gue nyeletuk, gua kan ini abis hapus sosial media bro gitu. Gue ngomong ke Taylor Gang ini, mereka kayak ngomong, ngapain sih Bas, lu kan bisa lu hide aplikasinya, lu kan bisa kayak ya lu atur aja jangan main sosmed dulu, itu kata mereka. Tapi gue bilang nggak apa-apa, gue pengen coba aja, dan terbukti berpengaruh banget buat gue. Dan ini baru 1 minggu sih jalan, gue pengennya 1 bulan kalau bisa ya, insya Allah gitu. Jadi tadi pas nongkrong kita ngopi-ngopi gitu, bercengkrama ria gitu kan, tertawa kesana kesini, bercerita banyak hal, dan menambah referensi baru juga buat gue, menambah sudut pandang lain buat gue juga. Dan mereka benar-benar 100% worth it buat gue. Nggak toxic parah gitu, nggak. Walaupun ada toxic, tapi setidaknya kalau misalnya kaku banget ya nggak enak, nggak seru kan gitu. Ya intinya balance lah kita kalau misalkan sedang berkumpul gitu kan. Jadi kita tadi pulang malam jam 10 malam pulang ya. Dan alhamdulillah lancar, gue nyampe rumah juga ya dengan perasaan yang lebih baik lagi. Harus seperti itu ya, harus lebih baik lagi. Dan alhamdulillah juga gue sudah bertemu dengan mereka dan masih diberi kesempatan juga sih gitu. Alhamdulillah, gue bersyukur banget sih. And ya karena sudah 19 detik ya, kayaknya gue harus mengakhiri podcast ini karena kelamaan juga. Jadi guys, thank you buat yang dengerin podcast ini. Semoga kalian baik-baik aja dan kalian lebih bersyukur lagi untuk kehidupan kalian semua. Thank you. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian sih tentang podcast ini, karena ini asik aja didengar menurut gue ya. Karena ini suara gue sendiri dan menurut gue asik aja gitu. Oke, thank you guys and cheers.